Halo, ketemu lagi bersama saya Jabatan Sikumbang dalam channel YouTube saya Lawyer on the Street. Kali ini kita akan mencoba membahas mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Khusus saya akan membahas tentang pasal-pasal yang menimbulkan kerancuan dan keambiguan lah gitu dalam Undang-Undang narkotika. Nah, contohnya apa? Pasal-pasal 112 ya kan, antara pasal 112 dan 127 Undang-Undang narkotika. Jadi begini, di dalam kebiasaannya penegakan hukum seringkali pasal 112 ini menjadi pasal yang digunakan untuk penegak hukum menghukum khusus penyalahguna narkotika. Kenapa? Pembuktiannya mudah. Pasal 112 tersebut apabila terbukti, ya misalkan bahasanya memiliki, menyimpan, menguasai, ya kan, itu udah bisa dipidana. Untuk pasal 112 ini udah bisa terbukti, itu udah bisa dijerat yang bersangkutan ini gitu. Apabila tanpa melawan hak yang melawan hukum lah gitu kan, memiliki menggunakan. Nah, sedangkan pasal 127-nya itu kan, yang kita buka ya, pasal 27 ayat 1-nya, setiap penyalahguna narkotika golongan 1 itu dipidana penjara paling lama 4 tahun, golongan 2 tahun, golongan 3 itu paling lama 1 tahun. Dalam memutus perkara, pada pasal ayat 1 ini hakim wajib memutuskan ketentuan sebagaimana masuk pasal 54, 55 gitu ya kan, 54 pecandu, khusus pecandu itu dia harus merehabilitasi gitu kalau dalam memutusnya apabila terbukti menyalahgunakan narkotika gitu. Nah, harusnya juga hakim dalam memutuskan khusus kasus penyalahgunaan narkotika harus juga meneliti lagi harus meneliti mengenai mens area atau tujuan maksud jahat dari kepemilikan narkotika tersebut gitu. Nah, dalam hal seseorang yang menyimpan, menguasai atau menggunakan narkoba lah untuk dirinya sendiri, mens area ini dari unsur delik tersebut tidak ada begitu, karena maksud dari tujuan mereka hanya untuk memakai pribadi gitu. Nah, dialah yang bersangkutan lah menjadi korban dan juga pelaku dalam tindak pidana dalam delik ini gitu. Nah, menjadi soal ketika dia mengedarkan, misalkan dia membeli, bukan membeli, maksudnya menjual atau jadi pengedar lah, menjual barang-barang tersebut. Nah, itu yang soal ada unsur maksud jahat itu dari tujuan pemilikan barang tersebut untuk mengeruk keuntungan dari situ. Nah, sedangkan penyalahgunaan narkotika ini cuman hanya memakai untuk pakaian sendiri. Yang menjadi soal hanya dia tidak mempunyai hak dan melawan hukum dalam penggunaannya. Jadi kepada lembaga terkait seperti DPR lah harus kemudian revisi pasal-pasal ini, undang-undang narkotika ini, untuk dipertegas untuk membedakan khusus antara penyalahguna dengan pengedar. Nah, karena ini akan menjadi catatan juga apabila penegak hukum cenderung membinakan penjara kepada penyalahguna, ya implikasinya adalah membuat overkapasitas pada lembaga pemasyarakatan. Ketika lembaga pemasyarakatan overkapasitas, tentu penghuni penjara semakin ramai dan potensi untuk gesekan untuk sesama penghuni di sana tinggi, bisa terjadi kerusuhan juga di sana gitu. Dan jika kita berkaca pada negara lain, dalam hal penyalahgunaan narkoba itu tidak dikedepankan
pemidanaan penjara ya, tapi lebih kepada rehabilitasi kepada penyalahguna ini, apakah rehabilitasi sosial ataupun rehabilitasi apa yang sudah ditunjuk oleh lembaga-lembaganya, karena rehabilitasi tersebut juga memberikan kesempatan hak-hak kepada penyalahguna narkoba untuk berhenti dari ketergantungan obat-obat tersebut. Jadi sudah saatnya pemerintah harus mempertegas pasal ini, karena logikanya ketika penyalahguna narkotika punya barang, tentulah dia menguasai barang tersebut dan memiliki dan menyimpan biasanya. Cuman kan nanti bisa kita lihat itu pembuktiannya, apakah barang tersebut klasifikasinya memang untuk pemakai ataupun pengedar. Beda soal kalau udah kilo-kiloan, itu jelas sudah pengedar nih, karena untuk apa pemakai menggunakan barang sebanyak itu gitu. Nah, jadi keaktifan hakim dalam menggali fakta-fakta persidangan sini sangat diperlukan, apalagi dengan melihat unsur mens area dari kepemilikan barang tersebut. Ada tidak maksud jahat dari kepemilikan barang tersebut. Ketika dalam fakta-fakta persidangan yang terdakwa menggunakan, yang bersangkutan menyalahgunakan narkoba tidak memiliki mens area untuk pemilikan tersebut, apakah dia mau menjual apa tidak, ya saya rasa lebih tepatnya digunakan pasal 117 gitu, di pasal pemakai. Nah, pasal 112 inilah yang menjadi soal gitu, timbul kerancuan dari dua pasal ini gitu. Jadi mengenai penyalahgunaan narkoba itu ada mereka hanya korban dan sekaligus pelaku, yang mana mereka dengan tanpa hak gitu menggunakan barang tersebut. Nah, terkait tadi 112, memang pasal 112 ini lebih mudah pembuktiannya, karena itu tadi ketika menguasai, memiliki satu saja udah bisa dijerat orang tersebut gitu. Jadi itu salam lahir listrik.